Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Rico Dicoko. Di video Photoshop tutorial kali ini, saya akan berbagi ilmu tentang fungsi-fungsi dan kegunaan dari tools pada aplikasi Adobe Photoshop. So, sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan icon lonceng untuk notifikasinya. Silahkan like dan share apabila video kali ini bermanfaat, dan tinggalkan saran dan kritik kalian di kolom komentar, karena saran dan kritik kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Langsung saja ke videonya, ini dia. Tools yang pertama yaitu adalah Move Tools. Secara teori, Move Tools ialah salah satu dari sekian banyak tools yang ada pada toolbox aplikasi Photoshop. Move Tools adalah tools dasar yang harus dipelajari dan dipahami sebelum memulai mengedit foto. Fungsi dari Move Tools atau shortcutnya bisa menekan tombol V, berfungsi untuk memindahkan objek atau area gambar yang terseleksi, atau memindahkan layer tertentu ke posisi yang diinginkan. Dengan Move Tools, kita dapat mengatur posisi objek sesuai dengan yang kita inginkan sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Tanpa Move Tools, objek dan layer tidak akan tersusun rapi dengan cepat, dan jelas akan menghambat kinerja kita. Fungsi lain dari Move Tools adalah mengubah ukuran objek tertentu yang kita inginkan. Langsung saja ke tutorialnya. Untuk mengaktifkan Move Tools, kita bisa klik icon tools yang paling atas di sebelah kiri, yang ini. Nah, untuk shortcutnya sendiri kita bisa menekan tombol V pada keyboard, langsung akan diarahkan ke Move Tools. Nah, di sini saya akan contohkan cara menggunakannya. Pertama saya akan memasukkan sebuah objek ya. Klik File terus Place. Nah, di sini ada objek gambar channel art saya. Nah, ini. Cara menggunakannya sangat mudah. Kita tinggal menggunakan tombol V untuk shortcutnya, lalu akan langsung mengaktifkan Move Tools, dan kita tinggal klik objek yang akan kita pindahkan. Nah, seperti ini. Jadi Move Tools ini berfungsi untuk memindahkan suatu objek dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, seperti ini. Dan Move Tools ini sendiri juga berfungsi untuk mengubah ukuran dari sebuah objek. Nah, jika kita lihat di sisi-sisi atau di pojok dari objek channel art ini ada titik-titik ya. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. Nah, jika kita klik titik ini, klik dan drag, kita akan mengubah ukuran atau bentuk dari objek yang kita ubah ya, menggunakan Move Tools ini. Nah, tapi jika kita tidak menekan tombol Shift, dia akan mengubahnya secara tidak proporsional ya. Dan agar lebih proporsional, kita bisa menekan tombol Shift pada keyboard agar dia lebih proporsional seperti ini. Jadi tidak mengubah bentuk aslinya, hanya ukurannya saja seperti ini. Dan jika sudah selesai, di atas ada icon checklist dan juga batalkan ya. Jika sudah selesai, misalkan saya akan membesarkan segini, kita tinggal tekan tombol checklistnya saja seperti ini. Oke, lanjut ke tools yang kedua, yaitu Rectangular Marquee Tools. Secara teori, tools ini berfungsi untuk membuat bidang seleksi dalam bentuk persegi 4. Tools ini juga bisa berfungsi untuk membuat sebuah objek berbentuk kotak atau segi 4. Untuk mengaktifkan Rectangular Marquee Tools, kita bisa klik kanan di bagian tools ini ya, di bawah Move Tools, klik kanan. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada Rectangular Marquee Tools, Elliptical Marquee Tools, Single Row Marquee Tools, Single Column Marquee Tools. Nah, yang pertama yaitu Rectangular Marquee Tools, atau shortcutnya bisa menekan tombol M pada keyboard, lalu akan diarahkan ke Rectangular Marquee Tools. Oke. Untuk cara penggunaannya, semisal kita di sini akan memotong objek channel art ini yang menjadi dua bagian. Jadi saya akan memotongnya menjadi dua bagian seperti ini. Nah, caranya kita tinggal klik saja, lalu kita tarik, dan kita pilih objek yang akan kita potong. Misalkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ketika seperti ini sudah terseleksi ya. Nah, untuk memotong atau menduplikat, di sini saya akan menduplikat saja dari objek yang kita seleksi ini. Caranya yaitu dengan menekan Ctrl J pada keyboard. Ctrl J berfungsi untuk menduplikat sebuah objek. Tapi jangan lupa kita aktifkan dulu layer objek yang akan kita duplikat. Nah, sekarang saya akan aktifkan untuk channel art ini. Lalu tekan Ctrl J. Nah,
secara otomatis bagian yang kita seleksi tadi sudah terduplikat menjadi 2 seperti ini. Sekarang kita hide layer yang channel art ini. Nah, seperti ini. Sudah terduplikat menjadi 2. Untuk menggerakkannya kita bisa pergi ke Move Tools dengan menekan tombol V pada keyboard dan kita gerakkan seperti ini. Kita hidupkan lagi channel art ini. Nah, seperti ini. Selain berfungsi untuk memotong atau juga menseleksi dengan bentuk kotak, Rectangular Marquee Tools ini juga bisa kita gunakan untuk membuat objek berbentuk persegi 4 ya. Nah, caranya seperti ini. Sebelum kita membuat sebuah objek di dalam Photoshop, dibiasakan untuk membuat sebuah layer baru terlebih dahulu, gitu kan. Nah, di sini saya akan membuat layer baru terlebih dahulu dengan mengklik icon yang berbentuk kertas ini ya, yang di samping icon tong sampah atau hapus. Kita klik di sini lalu akan terbentuk layer 2 atau layer baru. Nah, kita akan buat objek berbentuk kotak ya, atau persegi. Caranya agar dia bisa berbentuk persegi secara proporsional, kita bisa menekan tombol Shift pada keyboard, lalu kita tarik, sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Ketika sudah membentuk seleksi seperti ini, saya akan memberi warna di dalam seleksi yang sudah kita buat. Caranya, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih fill, dan di sininya kita pilih color ya. Use color, lalu kita akan diarahkan ke color picker. Kita pilih warnanya. Di sini saya akan menggunakan warna kuning. Kita klik OK, lalu klik OK lagi. Dengan otomatis seleksi yang tadi kita buat sudah diberi warna sesuai yang kita pilih ya, warna kuning tadi. Nah, untuk menghilangkan seleksi yang masih aktif, caranya yaitu dengan menekan Ctrl D pada keyboard. Nah, Ctrl D ini sendiri ini berfungsi untuk menghilangkan seleksi yang sudah kita buat. Ctrl D seperti ini. Nah, untuk menggerakkannya sama, kita tinggal pergi ke Move Tools atau menekan shortcut V pada keyboard agar lebih cepat. Seperti ini. Nah, tadi di awal saya sempat menjelaskan kenapa setiap membuat sebuah objek baru di Photoshop, kita harus menggunakan layer baru atau membuat layer baru. Nah, contoh penjelasannya seperti ini. Semisal kita akan membuat objek kotak lagi ya, objek persegi lagi, tapi kita tidak membuat layer baru dan masih aktif layer yang kotak kuning ini. Kita pergi ke Rectangular Marquee Tools atau shortcutnya bisa menekan tombol M. Nah, kita akan membuat kotaknya mungkin di sebelah sini. Seperti ini. Sama cara seperti tadi. Kita klik kanan, kita fill, dan kita pilih color. Kita isi warnanya dengan warna, mungkin warna hijau. Kita klik OK, kita klik OK lagi. Dan kita hilangkan seleksinya dengan menekan Ctrl D. Nah, ketika kita tidak membuat layer baru, secara otomatis si kotak hijau ini layernya akan menyatu dengan layer yang kotak kuning ini. Jadi ketika misal kita akan pindahkan si kotak kuning ini saja, kita pergi ke Move Tool, tekan tombol V. Nah, dia akan berpindah dua-duanya gitu, karena dia satu layer ya, jadi layernya tidak terpisah gitu. Nah, jadi saya menyarankan ketika membuat sebuah objek itu diusahakan untuk membuat layer baru terlebih dahulu, agar nanti misalkan kita akan memindahkannya salah satu objeknya saja, itu akan mudah seperti itu. Oke, lanjut ke tools berikutnya yaitu Elliptical Marquee Tools. Tools ini berfungsi untuk membuat bidang seleksi berbentuk lingkaran, bulatan, ataupun segala jenis varian lainnya. Tools ini juga bisa berfungsi untuk membuat sebuah objek berbentuk lingkaran. Nah, basicnya mungkin sama seperti tadi ya. Jadi kita bisa klik icon tools ini, kita klik kanan dan kita pilih Elliptical Marquee Tools seperti ini. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi itu Rectangular Marquee Tools itu kita bisa menyeleksi atau membuat sebuah seleksi berbentuk kotak atau persegi. Nah, untuk yang Elliptical Marquee Tools ini kita bisa membuat sebuah seleksi berbentuk lingkaran ataupun oval ya, seperti itu. Nah, di sini akan saya contohkan. Saya akan menyeleksi bagian tulisan Rico Riccioco ini ya, dalam berbentuk oval gitu ya. Nah, pertama kita aktifkan dulu channel art-nya, di layernya kita aktifkan. Lalu kita buat seleksinya di sini. Kita klik, kita drag. Nah, ini berbentuk oval atau bisa berbentuk lingkaran ya, seperti ini.
Dan jika ingin proporsional, bisa sambil menekan tombol Shift pada keyboard. Jadi dia akan berbentuk lingkaran sempurna, seperti ini. Nah, mungkin saya akan seleksi bagian yang tulisannya saja, seperti ini. Nah, ketika sudah terbuat seleksinya seperti ini, di sini saya akan duplikat lagi sama seperti tadi dengan cara menekan Ctrl J untuk menduplikat sebuah objek. Ctrl J, lalu dia akan terduplikat secara otomatis, layer 3. Kita pindahkan menggunakan Move Tools, kita tekan tombol V pada keyboard, lalu kita pindahkan ke bawah. Nah, jadi yang terseleksi sudah menjadi 2 dengan berbentuk oval atau lingkaran ini ya, seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, seperti rectangular marquee tools, elliptical marquee tools ini juga bisa kita buat untuk membuat sebuah objek berbentuk lingkaran. Nah, caranya kita buat layer baru terlebih dahulu, jangan lupa. Lalu kita buat di sini, saya akan membuatnya di sini ya, lingkaran yang sempurna dengan menekan tombol Shift. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, klik Fill, pilih Color, dan warnanya saya akan menggunakan warna merah. Kita klik OK, OK. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah objek berbentuk lingkaran berwarna merah. Hilangkan seleksi menggunakan Ctrl D. Seperti ini. Oke, lanjut ke tools berikutnya, yaitu Single Row Marquee Tools. Tools ini berfungsi untuk menyeleksi dengan ukuran 1 pixel dalam pola mendatar. Kita sama seperti tadi, kita klik bagian tools ini, lalu pilih yang Single Row Marquee Tools. Nah, fungsinya seperti apa? Cara mengaktifkannya, kita tinggal klik saja di satu tempat, misalkan di sini. Nah, dia akan langsung menyeleksi secara garis lurus ya, mendatar dengan ukuran 1 pixel. Jadi ketika kita zoom sangat dekat. Nah, di sini sebenarnya ada ruang dengan ukuran 1 pixel ya. 1 pixel gitu. Dan untuk menambah pixelnya atau menambah ukurannya, kita bisa pergi ke Select, menu Select, lalu kita pilih Modify dan pilih Expand. Nah, di sini Expand by kita mungkin tulis 10 pixel. Kita klik OK. Nah, otomatis dia akan menambah ke atas 10 pixel dan juga ke bawah 10 pixel seperti itu. Kita juga bisa memberi warna, caranya sama seperti tadi. Kita klik kanan, lalu kita klik Fill, pilih Color, dan pilih warnanya. Warna merah, kita klik OK, OK lagi. Nah, dia akan langsung terisi berwarna merah. Hilangkan seleksi menggunakan Ctrl D. Seperti ini. Oke. Cukup singkat penjelasannya karena memang fungsinya seperti itu. Lanjut ke tools berikutnya, yaitu Single Column Marquee Tools. Sama seperti tadi, tools ini berfungsi untuk menyeleksi dengan ukuran 1 pixel dalam pola menurun. Nah, jadi ketika tadi yang Single Row Marquee Tools ini dengan pola mendatar, nah untuk yang Single Column Marquee Tools ini dengan pola menurun ya. Untuk penggunaannya sama saja, tidak ada yang berbeda, hanya saja ini tadi yang pertama mendatar, yang kolom itu menurun. Kita klik di sini. Nah, ini juga sama. Ukurannya 1 pixel. Seperti ini ya. Dan kita ubah ukurannya agar lebih terlihat. Kita pilih Select, Modify, lalu Expand 10 pixel sama. Kita klik OK, dia akan langsung melebar. Klik kanan, Fill, pilih Color, dan pilih warna biru semisal. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dari atas ke bawahnya secara vertikal. Kalau tadi secara horizontal, ini secara vertikal. Nah, untuk menghilangkan seleksi sama, Ctrl D. Seperti ini. Oke, lanjut ke tools berikutnya, yaitu Lasso Tools. Lasso Tools adalah tools yang berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk yang tidak beraturan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu Lasso Tools-nya. Kita klik di sini, kita klik kanan. Lalu ada 3 pilihan. Yang pertama itu Lasso Tools, Polygonal Lasso Tools, dan Magnetic Lasso Tools. Kita pilih yang Lasso Tools terlebih dahulu, atau shortcut-nya kita bisa menekan tombol L pada keyboard. Nah, jadi fungsinya apa untuk Lasso Tools ini? Untuk Lasso Tools ini, tapi sebelumnya kita mungkin akan hilangkan objek-objek yang ini ya, yang sebelum-sebelumnya. Ini lumayan mengganggu. Kita pilih semua layer yang akan kita hapus dengan menekan Ctrl tentunya ya. Ctrl, lalu kita klik Delete pada keyboard.
dan dia akan terhapus. Nah, saya sisakan objek satu objek ini untuk contohnya saja. Oke, di sini saya akan membuat sebuah seleksi menggunakan lasso tools, seleksi yang tidak beraturan ya. Jadi lasso tools ini untuk menyeleksi sebuah objek atau membuat seleksi yang tidak beraturan. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan buatnya. Cara penggunaannya kita tinggal klik saja dan ditahan ya, ditahan lalu kita jalankan seperti ini. Nah, terus seleksinya jadi tidak beraturan ya, sama seperti menggunakan pulpen mungkin. Tidak beraturan, terus sampai ke ujung yang kita mulai tadi di sini. Lalu kita lepas, dia otomatis akan membuat seleksi yang tidak beraturan. Nah, di sini akan saya coba duplikat dengan cara Ctrl J. Aktifkan dulu layernya, jangan lupa. Nah, kita akan pindahkan hasil seleksi yang sudah kita duplikat tadi dengan menekan tombol V untuk mengaktifkan Move Tools. Kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi seleksiannya tidak beraturan ya, jadi seperti ini tuh, tidak beraturan. Oke. Lanjut ke tools berikutnya, yaitu Polygonal Lasso Tools. Polygon artinya banyak sudut, atau bisa dibilang bangun datar yang memiliki banyak sudut. Jadi, fungsi dari Polygonal Lasso Tools ini digunakan untuk menyeleksi gambar yang memiliki banyak sudut yang tajam, seperti bangun datar atau benda-benda lain yang berujung lancip. Oke, untuk cara penggunaannya, kita aktifkan dulu Polygonal Lasso Tools-nya. Kita klik kanan, lalu pilih Polygonal Lasso Tools. Shortcut-nya sama ya, masih L. Oke, di sini saya akan menyeleksi mungkin ini saja ya, objek ini saya akan seleksi. Objek dari channel art ini berbentuk kotak ini. Caranya cukup mudah. Kita tinggal klik satu kali di bagian awalnya, mungkin di sini di pojok kiri bawah. Kita klik satu kali, kita lepas saja, tidak perlu ditahan. Dia otomatis akan seperti ini ya. Terus kita misalkan di sini kita klik lagi untuk sudut yang kedua, kita klik. Nah, lanjut ke sudut yang ketiga, misalkan di sini. Dan agar dia lurus ya, kita bisa menekan tombol shift seperti ini. Jadi dia lurus, tidak kemana-mana. Tapi ketika kita lepas tombol shift, dia seperti ini. Nah, kita klik di sini mungkin untuk sudut yang ketiga. Nah, agar dia lebih lurus, kita tekan tombol shift, klik di sudut yang keempat di sini, klik, dan terakhir kembali ke sudut awal tadi. Kita klik. Nah, dengan otomatis dia akan menyeleksi secara sendirinya ya. Kita coba duplikat dengan cara Ctrl J seperti ini. Kita hide dulu untuk layer channel art ini. Nah, ini adalah seleksi yang tadi kita buat menggunakan Polygonal Lasso Tools. Oke, cukup mudah penggunaannya. Lanjut ke tools berikutnya, yaitu Magnetic Lasso Tools. Tool yang satu ini sangat unik ketika digunakan, karena sistem dari Magnetic Lasso Tools ini menggunakan kontras sebagai pemisah antara objek yang Anda seleksi dengan objek latar belakang yang tidak Anda seleksi. Untuk cara penggunaannya, kita langsung aktifkan saja Magnetic Lasso Tools. Nah, di sini saya akan menyeleksi si channel art. Sebentar, kita akan merge layernya dulu. Layer background dan juga layer yang channel art ini kita akan seleksi ya, kita akan satukan. Kita aktifkan kedua layer terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, kita pilih merge layer. Merge layer sendiri ini berfungsi untuk menyatukan kedua objek atau kedua layer ya, kedua layer atau lebih. Kita klik saja merge layer, lalu dia akan menjadi satu objek seperti ini. Kita akan menyeleksi bagian channel art ini ya. Jadi karena kita di sini saya hilangkan dulu, saya hide, saya hanya tunjukkan yang layer background ini. Oke, untuk cara penggunanya kita akan klik di bagian sini. Nah, jadi magnetik ini mungkin sama seperti namanya ya. Jadi dia mengikuti atau menyeleksi bagian yang terpisah atau kontras warnanya ya, seperti ini. Nah, jadi kita tidak usah diklik tahan, kita tinggal klik satu kali lalu kita lepaskan dan arahkan dia ke bagian yang ingin kita seleksi seperti ini. Jadi dia akan menyeleksi secara otomatis ya. Nah, sampai terus. Nah, tapi ketika dia tidak memiliki kontras yang sesuai, dia mungkin kurang rapi ya. Jadi saya sebenarnya tidak menyarankan atau tidak sering menggunakan tools ini, tetapi
menggunakan tools yang lain untuk menyeleksi. Nah, sampai ujung kita klik lagi, lalu dia akan aktif seleksi yang tadi kita buat. Nah, mungkin sama ya untuk fungsi yang tools ini bisa kita duplikat juga atau kita cut, jadi tidak akan saya jelaskan lagi. Hanya perbedaannya dia menggunakan sistem magnet ya. Mungkin untuk bahasa sederhananya mungkin seperti magnet, jadi dia mengikuti gitu seperti ini. Oke, kita hilangkan. Kita lanjut ke tools berikutnya, yaitu Quick Selection Tools. Seperti namanya, fungsi dari tools ini adalah untuk membuat seleksi atau menyeleksi sebuah objek dengan cepat. Nah, quick, jadi dia bisa menyeleksi secara cepat. Oke, kita aktifkan Quick Selection Tools atau shortcutnya kita bisa menekan tombol W pada keyboard, ya W. Dan caranya cukup mudah. Kita tinggal, misalkan kita aktifkan layer yang background ini, saya akan menyeleksi bagian channel artnya. Nah, di sini juga di bagian atas itu ada ukuran, ada size dari Quick Selection Tools yang akan kita gunakan. Misalkan kita di sini ukurannya atau size-nya 41 pixel, jadi akan seperti ini. Kalau kita naikkan, dia akan berubah menjadi lebih besar, seperti ini ya. Nah, langsung saja, cara penggunaannya tinggal klik, lalu kita lepas, tidak apa-apa, tidak perlu ditahan. Nah, jadi kita seleksi seperti ini, secara cepat. Dia akan menyeleksi bagian warna yang kontras ya, bagian warna yang kontras, seperti ini. Nah, jadi secara cepat menyeleksi bagian yang channel art ini. Seperti itu. Bisa kita duplikat menggunakan Ctrl J seperti ini, atau bisa kita pindahkan juga. Kita pergi ke Move Tools ya untuk memindahkannya seperti ini. Oke, lanjut ke tools berikutnya, yaitu Magic Wand Tools. Nah, untuk tools ini merupakan tools seleksi yang terdapat pada Photoshop. Biasanya digunakan ketika untuk menyeleksi bidang gambar yang memiliki kemiripan warna. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita aktifkan dulu untuk Magic Wand Tool-nya. Sama shortcutnya menekan tombol W pada keyboard juga. Di sini saya akan membuat sebuah objek kotak dulu ya. Pertama mungkin saya akan membuat objek kotak menggunakan Rectangular Marquee Tools. Kita aktifkan sebuah layer baru, munculkan layer baru, lalu kita buat kotak di sini berwarna merah ya. Kita klik kanan, Fill, Color, pilih warna merah. Oke. Kita hilangkan seleksinya menggunakan Ctrl D seperti ini. Lalu kita aktifkan Magic Wand Tool ya, seperti ini. Nah, jadi Magic Wand Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi pada sebuah objek dengan dia mencarinya satu warna yang sama ya, atau yang mirip ya. Ini kan warnanya merah nih. Nah, ini warna merah, sedangkan warna yang lainnya warna backgroundnya putih ya. Jadi kita akan kasih warna putih mungkin di backgroundnya. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini saya punya layer ya, yang berbentuk kotak sini dan juga backgroundnya itu berwarna putih. Jadi saya gabung ya untuk warna putih dan juga merahnya. Jadi ini dalam satu layer. Nah, semisal di sini saya akan menyeleksi yang bagian kotak merahnya saja. Nah, karena ini satu warna, kita bisa menggunakan Magic Wand Tool, lebih mudah. Nah, kita pergi ke Magic Wand Tool atau shortcut yang menekan tombol W. Lalu kita klik di bagian kotak yang berwarna merah ini. Kita klik satu kali, dia otomatis akan menyeleksi bagian yang warna merahnya saja. Seperti ini ya, secara otomatis. Kita hilangkan dulu Ctrl D untuk seleksinya. Nah, apa yang terjadi apabila kita menekan di bagian yang berwarna putih di sini ya. Nah, coba kita tekan di sini. Sekali klik, maka dia akan menyeleksi seluruh bagian dari warna putih backgroundnya ini tanpa menyeleksi bagian warna merahnya. Seperti itu. Sama, kita hilangkan. Sekarang kita klik yang merahnya ini. Kita klik, itu seleksi. Bisa kita duplikat juga dengan Ctrl J. Jadi si kotak merahnya ini bisa kita pisahkan seperti ini. Kita pergi ke Move Tool untuk memindahkannya. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan dasar Photoshop kali ini, untuk fungsi dari tools-toolsnya. Dan untuk tools berikutnya atau tools-tools yang lain saya akan jelaskan dalam video part 2-nya, jadi terpisah agar mudah untuk memahami fungsi-fungsi dari tools yang ada pada aplikasi Adobe Photoshop. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.